Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak angkatan 7. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Perkenalkan, nama saya Dadan Supriyatna dari SDN Negeri Sari 4, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Dengan fasilitator hebat Bapak Asep Darmawan MPD dan pengajar praktek saya Ibu Trisnani Eka Sukmapeni SPD MPD. Pada video kali ini untuk memenuhi tugas 1.1 A8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan kali ini saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Ketiga, apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama, peran guru lebih dominan daripada peserta didik. Seringkali kita di kelas merasakan lelah, bahkan lesu untuk menjelaskan sebuah materi kepada peserta didik kita. Nah, hal ini menandakan artinya kita lebih dominan di kelas daripada peserta didik kita. Kedua, saya seringkali merasa gagal jika peserta didik saya tidak mencapai nilai di atas KKM atau tidak tuntas. Tidak mengerti pembelajaran yang telah saya jelaskan, seringkali saya lupa bahwa ternyata pembelajaran itu tidak hanya terpusat hanya untuk mentransfer ilmu, tetapi kita juga ada banyak hal menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat kita lakukan. Ketiga, kurang memahami karakteristik peserta didik. Terkadang saya ingin peserta didik mendengarkan penjelasan saya, padahal saya tidak mengetahui karakteristik setiap anak itu berbeda. Mereka memiliki keunikannya masing-masing. Ada anak yang bisa belajar dengan audio visual atau mungkin gaya belajarnya kinestetik. Nah, hal ini saya kurang memahami karakteristik setiap anak didik saya. Keempat, peserta didik kurang aktif dan kurang termotivasi dalam proses pembelajaran. Di sini seringkali merasakan ketika suasana kelas itu menjadi diam. Lalu setelah saya menjelaskan, anak-anak ketika saya bertanya apakah ada pertanyaan, apakah ada yang belum mengerti, seringkali anak-anak hanya diam. Di sini saya seringkali berkata, anak-anak jika diam itu ada 2 pertanda. Yang pertama, paham, dan yang kedua, mengerti atau tidak mengerti. Di sini peran peserta didik kurang aktif dan kurang termotivasi ketika akan belajar. Setelah saya mencoba modul 1.1, perubahan dari pemikiran atau perilaku saya adalah yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Hal ini dengan cara saya salah satunya memberikan stimulus pertanyaan yang menarik untuk dijawab. Jadi, di awal pembelajaran, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka itu menjadi tertarik untuk mempelajari materi. Bagaimana caranya? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul, artinya anak-anak sudah mulai tertarik dan termotivasi untuk belajar. Yang kedua, saya memberikan peserta didik saya kebebasan untuk menyelesaikan setiap tugas yang diberikan sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Seringkali peserta didik saya bertanya, apakah mengerjakannya harus ditulis atau digambar? Nah, di sini saya memberikan kebebasan kepada semua peserta didik saya. Anak-anak boleh mengerjakan setiap tugas sesuai dengan kemampuan atau minat bacanya masing-masing. Penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Selanjutnya,
pembelajaran interaktif yang menyenangkan seperti memberikan umpan balik atau feedback kepada peserta didik kita setiap dari materi yang kita ajarkan. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya. Hal ini penting sekali untuk peserta didik kita. Apalagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak sekali anak-anak yang sudah hilang akan nilai-nilai budayanya. Nah, di sini kita bisa memberikan penerapan materi kita terhadap kehidupan sehari-hari mereka, ataupun kearifan lokal dan budaya di daerah kita sendiri. Yang ketiga, selanjutnya tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Hal ini kita sebagai guru berperan sebagai among atau pamong dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Di sini menerapkan pola ASI, asuh, dan asah. Hal ini tentunya berusaha bagaimana memberikan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya kepada peserta didik kita. Yang terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman juga sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodratnya setiap anak itu adalah bermain. Ini kita terapkan bagaimana caranya kita membuat suasana kelas menjadi menyenangkan dengan cara kita membuat materi itu dengan selipan game atau permainan. Permainan itu lebih baik lagi jika kita membuat permainan yang menggambarkan kearifan lokal budaya kita, sehingga itu akan melekat di dalam pemikiran anak didik kita. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah ada banyak hal dasar pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang sangat baik dan harus segera kita terapkan di proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Salah satunya, anak-anak itu tidak terlahir sebagai kertas putih yang kosong, lalu kita dengan seenaknya menggambarkan atau memberikan warna kepada mereka. Pada dasarnya, anak-anak itu sudah punya garis yang sama. Tinggal bagaimana kita menuntun garis itu menjadi lebih jelas sesuai dengan minat bakat dan keunikan keistimewaan setiap anak. Demikian pemaparan materi saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.